Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu tanggal 7 Mei 2017. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah keempat dan hari Minggu Panggilan. Berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Wisnu dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita menyapa Romo Wisnu yang sudah bersama kita pada hari ini. Apa kabar Romo Wisnu? Baik Ibu Marita, kabar baik. Terima kasih Romo, bagaimana Romo, apa sehat? Syukur pada Tuhan, hari ini diberi anugerah kesehatan dari Tuhan sendiri. Iya, Amin. amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dibuka oleh Romo Wisnu. Baik, Ibu Marita, saudara-saudari, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line yang berbahagia, mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Gembala Agung kami yang Maha Penyayang, hantarlah kami, kawanan yang kecil dan lemah ini, memasuki sukacita yang kekal, bersama dengan Kristus, Gembala kami yang perkasa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan dan langit dijadikan oleh sabdanya. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul Bab 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. "Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya,
sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat penggembalaanku, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku. Selalu sepanjang umur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus, bab 2, ayat 20b sampai dengan 25. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah pendengar terkasih, sekarang kita resapkan dalam hati sanubari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Romo Wisnu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkata Yesus kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gembala baik dan murah hati, marilah kita menyimak
Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono yang akan memberikan permenungannya untuk kita semua pada hari ini. Romo Wisnu, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Baik Ibu Marita, sebelumnya kita mau untuk mengingat kembali bahwa pada Minggu Paskah keempat ini juga dirayakan hari Minggu Panggilan sedunia, yang seringkali bacaan-bacaan sekitar Minggu Panggilan ini berkisar tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Dan pada khususnya hari ini, bacaan-bacaan mau untuk menjelaskan gambaran gembala yang baik itu seperti apa. Misalnya pada bacaan yang pertama, yang diambil dari Kisah Para Rasul. Dalam teks ini Petrus memberi penjelasan bahwa Yesus, Sang Gembala yang baik, adalah Allah yang mau turun ke dunia untuk menebus dan mengampuni dosa umat manusia. Pengampunan atau lebih tepatnya penebusan dosa ini terjadi melalui atau lewat peristiwa salib, di mana salib yang merupakan gambaran kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, dipakai oleh Yesus sendiri, dipakai oleh Tuhan sebagai sarana keselamatan. Ini mirip seperti yang dikatakan Yesus di teks sebelumnya tentang seorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya supaya sahabatnya menjadi selamat. Itu gambaran gembala yang baik dalam bacaan yang pertama, yaitu pribadi yang mau mengampuni dosa, yang mau berkorban supaya temannya, sahabatnya selamat. Itu bacaan pertama yang pertama. Iya, Romo. Kalau bacaan yang kedua, Romo? Lebih lanjut lagi, dalam bacaan kedua, sekali lagi Petrus menerangkan tentang gembala yang baik, yang rela menderita, memikul salibnya, wafat untuk penebusan dosa kita. Secara lebih detail lagi, Petrus mau menggambarkan tentang Yesus yang gembala yang baik ini seperti apa. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan, kita mau melihat konteks di mana Petrus mau menasehati jemaatnya saat itu yang tengah mengalami penganiayaan, pengejaran oleh Kaisar Nero dan orang-orang Roma yang tidak suka kepada kehadiran orang-orang Kristiani, orang Kristen, yang akhirnya menangkapi mereka dan memasukkan ke dalam kolosium untuk diadu dengan hewan atau dengan sesamanya sampai mati. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman itu membuat banyak orang Kristen mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami mungkin tantangan iman yang tidak mudah. Maka dalam konteks seperti inilah Petrus membuat surat kepada jemaat di Roma saat itu. Nah, penderitaan yang mereka alami ini bukanlah penderitaan yang mereka buat sendiri. Maka pada ayat pertama di sana disebutkan, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita berbuat baik dan kita menderita, itu seperti kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang memikul salibnya. Maka dalam bacaan yang kedua, gambaran gembala yang baik adalah gembala yang pernah menderita, mau dicaci maki, difitnah, bahkan mati. Bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan orang lain, dan mau tetap setia pada kehendak Tuhan, pada apa yang menjadi karya atau rencana karya keselamatan Allah. Maka gembala yang baik menurut bacaan yang kedua adalah gembala yang mau menderita, wafat di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya,
Berarti gembala yang baik adalah gembala yang mau disalib dan wafat untuk menebus dosa-dosa kita ya, Mo ya. Kalau bacaan Injil, Romo. Nah, kalau kita membaca bacaan Injil ada kesan yang lebih positif dalam arti tertentu. Kalau yang bacaan pertama, bacaan kedua, gembala yang baik itu seolah-olah gembala yang menderita. Gembala yang disalib, gembala yang sengsara, gembala yang mati untuk kawanannya. Tetapi dalam bacaan Injil, gembala yang baik itu lebih menyerupai seseorang yang saling mengenal satu dengan yang lain. Gembala yang punya relasi dekat, relasi personal yang intens, yang saling menumbuhkan, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Jadi ada gambaran gembala yang baik menurut bacaan Injil adalah seorang yang saling mengenal, orang yang mau untuk terlibat dengan mereka yang digembalakan, seperti itu. Tetapi ada yang menarik dalam bacaan Injil tentang gembala ini. Kalau sebelumnya gembala yang baik itu digambarkan sebagai seseorang pribadi, makhluk hidup. Tetapi di dalam bacaan Injil ada kata yang luar biasa, yaitu pintu. Jadi dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi gembala yang baik digambarkan sebagai sebuah pintu, benda mati. Kalau yang sebelumnya itu manusia, persona, makhluk hidup. Tapi di sini kok digambarkan sebagai pintu, benda mati. Apa maksudnya seperti itu ya? Ya, kita perlu juga melihat tulisan di Injil yang sama, Injil Yohanes, bahwa Yesus pun pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai dalam tanda petik benda mati, jalan. Jadi ada jalan, ada pintu. Apa yang sama dari kedua benda ini? Yang sama menurut saya adalah kedua benda ini, baik jalan maupun pintu, adalah suatu tempat atau suatu benda yang menghantar orang sampai pada tujuan yang diinginkan. Gitu ya. Jadi kalau Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik dan sebagai pintu, berarti melalui pintu dan jalan ini orang gak akan tersesat. Dan kalau orang masuk tidak melalui pintu, berarti dia maling dan perampok, katanya, begitu ya. Jadi Yesus yang digambarkan sebagai pintu mau menunjukkan bahwa hanya melalui Yesuslah akan mendapatkan keselamatan, akan sampai pada tujuan yang benar dan sejati. Maksud dari akulah pintu bacaan Injil hari ini. Iya. Lalu apa hubungannya antara bacaan hari ini dengan Minggu Panggilan, Romo? Ya. Kaitannya apa? Kita kait-kaitkan saja ya. Ya. Pasti ada hubungannya. Saya juga lagi mencari-cari apa hubungannya bacaan-bacaan ini dengan Minggu Panggilan. Tapi ya, dalam Minggu Panggilan kita diajak juga untuk berdoa. Mohon agar banyak orang yang terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati, dan akhirnya menjadi gembala yang baik. Kita berdoa bahwa gembala-gembala kita punya gambaran yang ideal. Nah, seperti halnya dalam bacaan-bacaan hari ini. Jadi relasinya kurang lebih bahwa melalui bacaan-bacaan hari ini kita mau punya gambaran yang ideal tentang gembala itu seperti apa. Ya, misalnya bacaan yang pertama, seorang gembala, entah imam, biarawan, biarawati, itu hendaknya menjadi orang yang mau dan rela berkorban.
orang yang mau rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Itu menurut bacaan yang pertama. Sedangkan dalam bacaan yang kedua, seorang gembala yang baik adalah dia yang mau menghadapi kesulitannya dengan penuh sukacita. Menghadapi penderitaannya bukan dengan keluh kesah atau dengan menyalahkan orang lain, tetapi dia menghadapi penderitaannya disatukan dengan penderitaan Kristus sendiri. Dan sekaligus, kalau dia bisa menghadapi dan menghayati hidupnya, terutama saat dia mengalami penderitaan dan kesulitan, dia bisa jadi teladan Oh ya. bagi sesamanya. Gembala yang menjadi teladan saat umat juga mengalami penderitaan. Seperti itu. Jadi bacaan yang kedua mengajak para gembala, kita semua, untuk bisa menjadi teladan. Seperti Kristus juga memberi teladan dalam penderitaannya. Nah, yang bacaan Injil, seorang gembala yang baik adalah dia yang mau kenal dan dekat dengan umatnya, dengan domba-dombanya. Kenal dan dekat itu berarti harus punya relasi, harus punya keberanian untuk mendekati. Bisa menjadi orang yang dipercaya sekaligus percaya sama dombanya. Menjadi orang yang mampu membawa kawanannya ini ke padang rumput yang hijau. Artinya ke dalam situasi yang menyenangkan, membahagiakan, menyelamatkan. Dan juga menjadi pribadi yang tidak mencari keuntungan sendiri. Seperti tadi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Artinya menjadi gembala bukan hanya untuk mencari keuntungannya sendiri, tetapi bagaimana membawa kawanan dombanya ini atau orang-orang di sekitarnya memperoleh pertobatan dan keselamatan. Iya. Itu kira-kira relasinya bacaan-bacaan hari ini dengan Minggu Panggilan. Minggu Panggilan. Lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik melaksanakan Minggu Panggilan ini sesuai dengan bacaan ini, Mo? Ya, kalau kita sebagai orang Katolik ya pertama-tama kita menyadari tentang tugas perutusan kita. Iya. Untuk mewartakan sukacita Injili, seperti itu. Dan sukacita Injili ini berada bersama dengan semua golongan, termasuk klerus, biarawan, biarawati, dan umat. Bacaan-bacaan hari ini tidak hanya tertuju kepada para gembala, tetapi juga pada kita semua umat, bahwa kita dipanggil untuk setia di dalam penderitaan, menjadi teladan, dan akhirnya membawa orang pada keselamatan. Itu bacaan-bacaan hari ini. Iya. Pertama, setia di dalam penderitaan. Yang kedua, menjadi teladan bagi banyak orang, terutama saat kita mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, dalam hidup kita, dengan hidup kita, kita bisa membawa orang pada keselamatan. Sebagai pintu, seperti Tuhan sendiri. Iya. Seperti pintu, seperti Tuhan sendiri, bagaimana maksudnya, Romo? Sebagai pintu untuk menyambung kepada Tuhan atau sebagai pintu untuk menghantarkan kita kepada Tuhan sendiri? Ya, seperti pintu. Artinya kalau orang melalui pintu itu, dia akan melihat keselamatan atau mengalami keselamatan. Jadi saya adalah sarana orang melihat keselamatan, orang melihat sukacita Tuhan, orang melihat bahwa Tuhan itu baik dan mengalami kebaikan itu. Seperti itu, bukan lewat tembok, harus bobol tembok atau lewat jendela seperti maling perampok gitu ya. Tetapi dengan kehadiran kita membawa kegembiraan dan sukacita dengan melihat hidup kita, dengan melihat cara hidup kita. Entah kita imam, entah kita suster, entah kita bruder, entah kita awam, dengan cara hidup kita orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dan masuk mengalami kemuliaan itu dalam hidupnya sehari-hari.
Ya, terima kasih Romo. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio Line, kita cukupkan dulu, kita hentikan dulu bagian pertama ini. Kita resapkan dalam hati sanubari kita sambil kita menyimak sebuah lagu. Rosario yang suci, karunia surgawi, di setiap doaku ku sebut namamu. Santa Maria, doakan kami hadapi cobaan dalam hidup ini. Rosario selalu dalam dekapanku, dikala hati resah, jiwaku gelisah. Bunda Maria selalu setia menghibur dukaku, membimbing langkahku. Rosario doaku di setiap waktu, ku ucapkan syukurku atas anugerahmu. Salam Maria yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 7 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Beata Rose Venerini, pengaku iman. Rose Venerini lahir di Viterbo, Italia, tahun 1656. Ayahnya Godfrey Venerini adalah seorang dokter. Di bawah asuhan kedua orang tuanya, Rose berkembang menjadi seorang putri yang berbudi luhur dan beriman. Ketika menanjak dewasa, ia hendak dikawinkan dengan seorang pemuda. Tetapi kematian terlalu cepat datang menjemput calon suaminya itu. Kematian calon suaminya itu menggerakkan hatinya untuk memasuki kehidupan membiara. Ia bermaksud membaktikan seluruh hidupnya hanya pada Tuhan. Untuk itu ia masuk sebuah biara di Viterbo, daerah asalnya.
Tetapi rupa-rupanya cara hidup membiara bukanlah cara hidup yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Setelah beberapa lama menjalani hidup membiara, Rose terpaksa meninggalkan lagi biara Viterbo karena ayahnya meninggal dunia. Cinta dan rasa tanggung jawabnya terhadap ibunya memaksa dia untuk pulang ke rumah guna mendampingi ibunya yang mulai hidup menjanda. Waktu-waktu luang di rumah diisinya dengan mengumpulkan para pemudi tetangganya, berdoa rosario, dan merenungkan kitab suci bersama-sama. Melihat kegiatan-kegiatan Rose ini dan menyadari bakatnya dalam bidang pendidikan, Ignatius Martinelli, seorang imam Yesuit di Viterbo, meyakinkan dia akan panggilan hidup yang sesungguhnya, yakni menjadi pendidik dan pembimbing kaum muda. Panggilan menjadi guru lebih cocok baginya daripada panggilan hidup kontemplatif sebagai seorang biarawati. Setelah lama berkarya di bidang pendidikan, Rose meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1728. Sifatnya yang baik dan pantang menyerah pada berbagai kesulitan dan keberhasilan usahanya membuat dia sangat terkenal dan dicintai oleh murid-muridnya. Nama baik dan kesucian hidupnya diperkuat dengan banyak tanda mukjizat. Pada tahun 1952, ia dinyatakan sebagai beata atau yang berbahagia. Perkumpulan guru-guru yang didirikannya diubah menjadi sebuah kongregasi suster. Kongregasi ini kemudian tersebar ke Amerika ketika para suster Venerini berimigrasi ke Amerika. Demikianlah para pendengar terkasih, hari ini 7 Mei Gereja Katolik memperingati orang kudus Beata Rose Venerini, pengaku iman. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kembali lagi kita menyimak Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 7 Mei 2017, hari Minggu panggilan dan merupakan hari Minggu Paskah keempat. Kita masih bersama Romo Diosesan Yohanes Adityo Wisnu Wicaksono dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengajukan usul, Anda dapat telepon ke nomor 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita masih bersama Romo Wisnu untuk menyimak permenungan berikutnya. Romo Wisnu, permenungan berikutnya di bagian kedua ini apa yang akan Romo sampaikan? Ya, baik Bu Marita dan para pemirsa Hidup TV serta teman setia KAJ Radio Online yang dikasihi Tuhan. Pada sesi kedua ini saya mau untuk menyampaikan pesan Bapak Paus Fransiskus kepada kita, terutama berkaitan dengan Minggu Panggilan Sedunia tahun ini. Setiap tahun Bapak Suci selalu mengeluarkan semacam surat gembala kepada kita umatnya di seluruh dunia untuk tidak henti-hentinya berdoa mohon panggilan. Pada tahun yang lalu Bapak Paus berseru untuk bagaimana kita mampu mendengarkan suara Tuhan dan pentingnya komunitas gerejawi sebagai tempat panggilan Tuhan itu lahir, tumbuh dan berkembang. Komunitas gerejawi di sini yang dimaksudkan oleh Bapak Paus tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga itu sendiri. Di mana di dalam setiap keluargalah panggilan Tuhan itu tumbuh, berkembang dan akhirnya berbuah dengan banyaknya para imam, biarawan, biarawati yang terpanggil. Tetapi pada tahun ini Bapak Paus mau menekankan tentang makna misioner dari panggilan itu sendiri. Memang panggilan Tuhan itu sifatnya personal dan khas. Setiap orang dipanggil menurut namanya, seperti dalam bacaan Injil tadi.
Setiap orang dipanggil menurut namanya dan dalam hidupnya yang khas masing-masing. Tetapi panggilan yang personal ini juga punya sifat misioner. Jadi sebagai murid kita tidak hanya menerima rahmat untuk penghiburan pribadi kita. Panggilan itu juga bukan untuk mempromosikan diri kita yang mungkin lebih baik dari orang lain, yang lebih pintar dari orang lain, yang lebih hebat dari orang lain, bukan. Atau untuk kepentingan kita sendiri. Panggilan itu harus berjalan keluar, membawa kabar baik kepada semua orang. Jadi panggilan itu membawa kita semua untuk berani keluar dari kenyamanan kita, zona nyaman kita untuk berjumpa dengan banyak orang lain. Itu kurang lebih pesan Bapak Paus tentang makna hidup panggilan. Jadi panggilan bukan hanya personal, pribadi, tetapi yang personal dan pribadi itu mau keluar, mau berjumpa dengan orang lain. Lebih lanjut, Bapak Paus juga menekankan tentang panggilan itu perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar hidup rohani yang menerima rahmat begitu saja, tetapi ada sebuah gerakan, ada sebuah kegiatan, ada sebuah perbuatan yang dibuat. Perbuatan yang macam apa? Tentu saja perbuatan yang seperti dibuat oleh Yesus sendiri waktu beliau masih hidup. Jadi menjadi orang yang terpanggil adalah menjadi orang yang aktif terlibat dalam misi dan visi Yesus yang membawa kabar baik kepada orang lain, pembebasan kepada yang tertindas, penglihatan kepada orang buta, dan mewartakan tahun sukacita Tuhan itu hadir bagi mereka. Mereka yang dipanggil secara khusus menjadi imam, biarawan, biarawati, hendaknya juga menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang, terutama mereka yang miskin, lemah, dan yang tersingkir. Kurang lebih itu pesan Bapak Paus kepada kita di tahun ini tentang doa hari Minggu Panggilan, sedunia, di mana panggilan bukan hanya sifatnya personal, tetapi juga hendaknya panggilan itu membawa dampak yang lebih baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana panggilan dari Pastor Wisnu sendiri nih? Waktu dulu ketika Pastor Wisnu terpanggil untuk menjadi biarawan, bagaimana panggilannya, Romo? Ya, seperti tadi saya katakan, panggilan itu Personal kan ya? Pribadi. Memang tidak seperti panggilan Samuel yang secara khusus Allah memanggil Samuel saat dia tidur di bait Allah gitu ya. Tidak ada suara yang memanggil saya Wisnu gitu, tidak ada. Jadi memang hadir dalam diri saya, pribadi saya, yang mengundang saya untuk mau masuk di seminari. Saya sendiri juga nggak begitu tahu awalnya saya mau tertarik masuk seminari. Mungkin karena pas kunjungan ke seminari dilihat di sana ada lapangan sepak bola yang luas, ada orang yang bisa main musik dengan baik seperti itu ya. Saya ingin seperti itu. Maka ya saya punya harapan bahwa saya bisa masuk ke tempat yang baik di seminari itu. Apalagi waktu itu juga saya aktif di Mudika, di Misdinar, di gereja, dekat dengan banyak romo yang saya rasa pribadinya baik. Dan saya mau jadi pribadi yang baik seperti itu. Maka ya saya coba untuk masuk ke seminari. Sekali lagi saya katakan saya mencoba ya. Mencoba karena bukan 100% saya mau masuk begitu. Ya coba-coba. Kalau diterima syukur, kalau tidak ya mungkin bukan panggilan. Tapi ya ternyata tes diterima, lulus, ya mungkin ini sudah cara jalannya Tuhan untuk memanggil saya. Akhirnya saya masuk, saya ikuti pendidikan di seminari sampai selesai.
Ya, Gitu. sampai sekarang ini menjadi Romo Wisnu ya. Ya, makanya itu tadi panggilan bersifat personal, khas. Tetapi setelah saya membaca seruan Bapak Paus Mm-mm. pada Minggu Panggilan tahun ini, saya diingatkan bahwa panggilan itu yang khas dan personal itu nggak hanya untuk saya. Mm. Kalau tadi kan saya masuk seminari itu ya untuk saya. Iya. Saya bisa main bola, saya bisa main musik, saya bisa punya banyak teman misalnya. Seperti itu. Tapi dari yang personal itu saya dipanggil untuk juga keluar, berjumpa dengan banyak orang, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, Mm-mm. dan secara khusus membawa jiwa-jiwa Ya. pada keselamatan. Dan mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Bapak Paus tentang panggilan itu misioner. Iya. Panggilan itu mau keluar dari dirinya. Nah, dan ini terjadi kalau saat saya misalnya melayani pengakuan dosa. Mm-mm. Ya, memang berat kalau mendengarkan pengakuan dosa, tetapi setelah melihat orang yang ngaku dosa itu keluar dengan perasaan lega ya, dan gembira, itulah kegembiraan saya. Atau saat saya memberi perminyakan, terutama mereka yang tengah sakit parah, kritis. Saya memberi perminyakan, lalu beberapa waktu kemudian keluarganya mengatakan, terima kasih ya Romo, sudah diberi perminyakan, ibu saya, bapak saya baru saja dipanggil Tuhan. Oh. Jadi kehadiran saya, pelayanan saya menghantar banyak orang Mm-mm. berjumpa dengan Tuhan Iya. dalam ketenangan, dalam kepastian bahwa saya memperoleh berkat dari Tuhan sendiri. Itu yang membuat saya, oh inilah mengapa saya ditabiskan untuk membawa banyak orang memperoleh keselamatan. Seperti itu. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana roh gerakan misi ini, Romo? Roh gerakan misi. Mm. Ya, roh Misi gerak- panggilan ini ya. Ya, roh gerakan misi ini adalah tema umum dari Minggu Panggilan tahun ini. Itu tadi seperti sekali lagi yang saya katakan bahwa panggilan itu bukan hanya personal, Iya. tetapi misioner. Misioner Nah, juga ya. bagaimana saya mau bergerak keluar, itu harus ada yang menggerakkan. Iya. Sama seperti mobil. Mobil itu bisa berjalan kalau ada tenaganya, ada powernya. Mm. Kalau tidak ada powernya, nggak ada mesinnya, nggak ada bensinnya atau apalah gitu ya, nggak akan jalan mobil itu. Maka supaya kita bisa bergerak, kita bisa maju, kita butuh roh, Iya. kita butuh rahmat Allah sendiri sehingga kita bisa maju untuk bergerak keluar dari diri kita, berjumpa dengan yang lain. Itu maksud dari roh yang menggerakkan misi kita. Iya. Romo, bagaimana pesan Romo terhadap umat Katolik yang ada di sekitarnya kita ini dalam Minggu Panggilan ini, Romo? Ya, pesan saya untuk umat Katolik, terutama di Keuskupan Agung Jakarta ini, terutama berkaitan dengan Minggu Panggilan adalah jangan alergi Ya. dengan yang namanya panggilan. Karena banyak umat yang kalau ngomong tentang panggilan, nggak mau gitu ya. Karena takut anaknya dipanggil untuk jadi romo, dirinya takut dirinya dipanggil untuk jadi suster, biarawan, biarawati, atau takut untuk melayani Tuhan menjadi biarawan, biarawati. Kalau saya tanya kenapa takut? Ya kalau nanti anak saya jadi romo, saya sama siapa? Gitu ya. Iya. Saya kehilangan anak saya. Saya tidak lagi bisa berjumpa dengan anak saya. Nanti anak saya hidupnya sengsara kalau jadi romo, jadi suster, jadi bruder. Itu kekhawatiran, ketakutan yang seringkali muncul saat saya berjumpa dengan banyak orang tua. Iya. Maka pesan saya yang pertama ya jangan alergi dengan yang namanya panggilan.
Karena kalau tidak ada romo, siapa yang mimpin misa? Iya. Kalau tidak ada suster, tidak ada bruder yang secara khusus, yang secara total melayani kita, siapa lagi? Seperti itu. Banyak gerakan-gerakan karitatif yang dimotori oleh para biarawan biarawati ini. Kalau mereka tidak ada, siapa lagi nanti yang mengembangkan gerakan-gerakan karitatif ini? Yang kedua, selain kita tidak alergi terhadap panggilan, ya kita mohon doa terus dengan tidak henti-hentinya, sehingga banyak orang terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Dan secara khusus pada surat Gembala Bapak Paus tahun ini juga secara khusus Bapak Paus mengajak kita untuk terus berdoa, baik dengan doa kontemplatif, doa meditatif, maupun juga berdoa di dalam Ekaristi. Iya. Dengan doa kontemplatif, dengan doa pribadi maksudnya, kita mohonkan rahmat dari Tuhan. Sedangkan di dalam Ekaristi kita mengenal dan berjumpa dengan Tuhan secara personal di dalam Ekaristi itu. Dua doa ini yang dianjurkan oleh Bapak Paus supaya kita tetap terus mohonkan rahmat panggilan bagi banyak orang di Keuskupan Agung Jakarta ini. Mudah-mudahan makin banyak yang terpanggil ya Romo ya. Amin. Menurut Romo bagaimana peran keluarga di dalam panggilan ini Romo? Apakah keluarga turut mempengaruhi atau berperan di dalam panggilan-panggilan ini? Ya, pasti Ya. keluarga itu turut mempengaruhi panggilan. Sama seperti keluarga mempengaruhi cita-cita anaknya. Seperti itu. Biasanya yang orang tuanya dokter, orang tuanya pengacara, orang tuanya dosen, Iya. anaknya itu juga ada 1, 2 atau semuanya yang ikut Jejaknya orang tuanya orang ya. tuanya. Iya. Gitu. Tapi kan nggak ada orang tuanya dulu Romo gitu kan, Iya. nggak ada ya. Yang orang tuanya suster kan nggak ada. Gitu Iya. ya. Maka itu tadi orang tua pasti punya peran langsung kepada cita-cita anaknya. Maka demikian juga dalam hidup panggilan, orang tua punya peran secara langsung terhadap perkembangan panggilan anaknya. Tahun lalu kan dikatakan bahwa Paus menyebutkan bahwa komunitas gerejawi, keluarga adalah tempat pertama Iya. tumbuhnya panggilan, berkembang dan akhirnya berbuah. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan perannya apa Romo? Ya perannya ya membuat suasana yang mendukung panggilan itu tumbuh dan berkembang. Kalau kita mau menanam cabai, nggak mungkin kita tanam di padang pasir, Iya. gitu ya. Tapi kalau kita mau mengembangkan buah pohon naga, nggak mungkin kita menanamnya di tanah sawahan. Iya. Seperti itu. Jadi tanah, tempat, suasana yang perlu juga kita bangun supaya panggilan itu tumbuh dan berkembang. Misalnya, ya namanya biarawan biarawati, para imam, hidupnya ya hidup doa. Kalau di keluarga nggak pernah berdoa, ya kemungkinan besar nggak akan tumbuh panggilan ya. itu. Imam, biarawan biarawati hidupnya sekitar gereja. Dan nggak mungkin orang mau jadi imam, biarawan biarawati kalau nggak pernah ke gereja. Iya. Atau tidak pernah kenal dengan siapa romonya, siapa susternya yang ada di sana, siapa brudernya, yang nggak akan pernah tumbuh itu panggilan. Maka ya peran orang tua adalah membuat suasana, situasi sehingga tumbuhnya panggilan itu. Seperti Samuel, orang tuanya menyerahkan kepada Elia atau Elisa, saya lupa itu ya. Iya. Di bait Allah supaya terus hidupnya berada di sekitar altar, dan akhirnya dia dipanggil menjadi nabi, seperti itu. Iya. Terima kasih Romo Wisnu.
Semoga makin banyak panggilan di Keuskupan Agung Jakarta, Romo. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, maka dengan demikian Romo Diosesan Yohanes Adityo Wisnu Wicaksono dan saya Bernadette Marita harus undur pamit dari ruang dengan Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa dari Romo Wisnu dan berkat Tuhan melalui Romo Wisnu. Baik, mari kita satukan hati dan budi kita. Kita memohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Agung yang baik, perhatikanlah semua domba yang mengikuti Engkau. Kamilah domba-domba itu yang telah ditebus putramu dengan mengorbankan darahnya. Hantalah dan himpunlah kami di tempat di mana kami dapat menemukan rezeki bagi kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Wisnu. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita, keluarga kita, karya dan usaha kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.